Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Indra Pahlawan. Oke, hari ini kita ketemu di tips hari Senin. Seperti biasa, saya akan kasih tips buat kalian semua apa aja seputar gitar ataupun musik secara umum. Oke, belum lama ini ada kejadian kan, seorang penyanyi, dia fales ya, nyanyi fales itu di acara live gitu. Sebetulnya intinya di sini saya mau bahas tentang kesalahan-kesalahan atau ketakutan-ketakutan seorang performance musik gitu ya. Seorang performer musik itu, seorang penyanyi atau artis atau pemain gitar ya, yang kalau tampil tuh takut salah gitu ya. Tipsnya adalah ada sebetulnya 5 langkah yang harus dilalui. Sebetulnya saat kita udah mencapai kelima hal ini, salah itu menjadi suatu hal yang nggak kita pikirkan lagi. Jadi kalau kita namanya manusia pasti berbuat salah gitu ya. Setiap kita manggung atau main gitu pasti ada salahnya, walaupun sedikit, walaupun yang sadar orang awam nggak sadar gitu, nggak major lah salahnya, nggak besar. Nah itu ada 5 langkah yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, misalnya nih, saat kalian membawakan sebuah lagu, saya ambil contoh misalnya main gitar ya, saya mau bawain lagu ini misalnya, yang judul Andantino in G gitu. Terus ini tahap pertama, saya harus tahu notnya secara benar dulu. Jadi harus benar, nggak boleh salah. Itu kan salah. Itu saya harus hafalin notnya secara benar dulu ya. Ibaratnya kalau ini ada partiturnya, lihat dulu partiturnya. Ya, teliti dulu baca partiturnya. Atau kalau ada lagu mau dinyanyiin ya, ada chordnya gitu, ya hafalin dulu secara benar. Itu yang pertama. Ya, hafal dulu. Yang kedua, latih temponya dengan baik ya. Kalau lagu klasik kayak gini, solo gitar ataupun main buat gitar iringan gitu, itu harus temponya harus stabil. Latih menggunakan metronom. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian harus mainin dinamikanya. Jadi jangan main rata. Kalau ini kan main rata nih. Tapi kalau ada dinamikanya, dinamika itu keras lembutnya suara. Jadi ini lembut nih, makin kencang lembut lagi. Nah itu dinamika namanya. Jadi yang ketiga, mainin dinamikanya. Melodinya coba kita nyanyiin di coba kita tahu melodinya, kita harus tahu melodinya ya. Nah melodinya itu kita mainin dari pelan terus kalau makin tinggi berarti dia makin keras, terus turun lagi kayak gitu. Kalimatnya jelas gitu. Nah biasanya kalau di buku-buku itu atau di partitur udah ada keterangannya sih, oh ini mainnya makin keras, dinamikanya crescendo, atau makin pelan decrescendo, seperti itu ya. Nah terus selanjutnya kalian harus bisa singing melodi, istilahnya yang keempat ini, menyanyikan melodinya seperti lagu tadi misalnya nih. Nah itu harus nyanyi melodi da 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 gitu. Kalau melodinya nggak dinyanyiin, biasanya nggak akan terdengar datar gitu. Datar, tapi kalau nyanyi dalam hati ya. Nah, tangan kita ini akan mengikuti nyanyian yang ada di kepala kita gitu. Jadi itu konsepnya. Yang kelima, itu namanya, istilahnya saya bikin sendiri nih, istilahnya momen. Jadi harus ada sesuatu visual yang kita bayangkan di kepala kita. Misalnya buat lagu tadi saya bayangin lagi di taman gitu misalnya. Nah itu penting.
ibaratnya gelas itu dia ada isinya, ada airnya gitu, ada air putih, ada air sirup, misalnya air teh atau air kopi gitu. Nah itu ada airnya, nggak cuma kosong. Tapi kalau kalian nggak ngebayangin momen itu seperti gelasnya cantik, gelasnya bagus gitu, tapi nggak nggak ada isinya gitu, ya kan nggak bisa diminum gitu, nggak bisa nyampe ke hati orang yang mendengar gitu. Jadi konsepnya begitu. Nah kalau kalian penyanyi itu lebih mudah karena kan tinggal ngebayangin isi lirik itu, konteksnya kan, liriknya bercerita tentang apa, ya udah kayak kalian bayangin itu sesuai cerita liriknya, itu lebih mudah. Tapi kalau buat yang solo-solo gitar gitu ya, itu harus ngebayangin momennya, harus kuat banget karena kan gak ada liriknya nih. Mungkin penonton bisa beda, penonton menikmatinya misalnya ngebayanginnya hal yang lain, tapi sama-sama enak gitu, sama-sama puas setelah tampil. Nah walaupun ada salah, asal kalian berhasil ke 5 langkah itu tadi, 5 tips tadi itu ya, walaupun nanti ada salah di tengah-tengah itu gak akan berpengaruh. Contoh misalnya saya main nih, yang pertama saya main begini, terus saya main begitu lancar, nggak ada salahnya. Sekarang saya main begini, gitu ya. Itu lebih berasa nyanyinya. Walaupun misalnya contoh ya, misalnya contoh ada salah saya misal di sini, sorry, nah tadi ada salah misalnya gitu, saya contohin doang. Misalnya kalaupun ada salah sedikit seperti itu ya, atau bahkan ketahuan banget, itu nggak akan jadi suatu hal yang masalah gitu, karena orang udah menikmati dari awal gitu. Dan umumnya kalau berhasil tahap 5 ini, salahnya akan betul-betul tipis banget ya gitu, meminimalisir kesalahan banget. Tadi saya contohin doang, jadi salahnya nggak natural gitu, tapi itu akan berasa ya, orang akan maklum gitu ya. Jadi itu intinya. Dan kalaupun kita melakukan kesalahan, kita tetap puas karena kita udah mengikuti 5 langkah tadi gitu. Sebagai performer kita udah siap, namanya performer pasti ada salahnya, kita udah siap akan kesalahan itu, tapi kita mencoba menikmati permainan kita sendiri ya dengan 5 tips tadi. Oke, nah hari ini saya bahas secara umum dulu, nanti mungkin di tips-tips selanjutnya kita bongkar satu-satu ya. Tapi kalau buat kali ini teman-teman bisa cobain dulu nanti di rumah secara umum ya. Oke, semoga bermanfaat, sampai jumpa.